Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wapi dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi audio. Cari informasi tentang komunikasi audio. Pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Media audio itu sendiri adalah media-media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang, auditif baik verbal maupun non-verbal. Jadi komunikasi audio adalah proses seseorang untuk dapat bertukar informasi, juga berinteraksi dengan orang dan lingkungan melalui lambang auditif, baik dalam bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal. Kita lanjut nomor 2. Sejarah komunikasi audio. Perkembangan teknologi dari masa ke masa dapat mempengaruhi aspek dalam kehidupan, terutama terhadap media audio. Perkembangan audio sudah dimulai sejak abad ke-18 sampai abad ke-19 dengan banyak penemu yang menciptakan alat-alat mekanis seperti kotak musik dalam usaha untuk memproduksi musik. Pada tahun 1877, Thomas Edison memulai pengembangan teknologi perekaman dan pemutaran dengan bertujuan agar dapat membuat sesuatu perangkat yang dapat merekam pesan atau mesin penjawab telepon. Hal tersebut membuahkan hasil dengan menghasilkan mesin pembicara atau fonograf dengan cara memutar kembali rekaman suara dari lukisan pada kertas timah lalu diganti dengan lilin. Kita lanjut. 3. Perangkat. Apa saja perangkat-perangkat komunikasi audio? Perangkat-perangkat komunikasi audio yaitu ada audio codec, audio controller, mikrofon, dan speaker. Audio codec yaitu perangkat yang mampu melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Audio controller adalah perangkat yang memungkinkan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara, mencuit, echo, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada mikrofon dan speaker. Mikrofon dan speaker adalah perangkat input atau output dalam sistem audio. 4. Jenis-jenis komunikasi audio. Macam-macam jenis komunikasi audio yaitu ada audio streaming, audio response, audio oscillator, dan audio modem research, dan yang terakhir ada audio visual. 5. Berikan 2 contoh komunikasi dalam dunia nyata, yaitu ada telepon genggam atau handphone dan surat elektronik. Telepon genggam atau handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunaannya membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks, sedangkan surat elektronik adalah mekanisme digital yang digunakan untuk saling bertukar pesan melalui internet atau intranet. Jenis-jenis format komunikasi audio yaitu ada MP3 atau MP4 dan AIF, OGG dan OGG Vorbis, dan waveform audio format, dan advanced audio coding, dan Windows Media Audio, dan terakhir ada RL Audio. Kita lanjut. Nah, gambar teknik bagaimana alur kerja, bagaimana komunikasi audio terjadi dari input sampai output. Di sini ada cara kerjanya juga. Antena sebagai menangkap gelombang elektromagnetik, modulator menumpangkan data pada sinyal pembawa, dan osilator rangkaian elektronika yang dapat menghasilkan putaran listrik yang menghasilkan frekuensi tinggi, dan penguat RF berfungsi untuk menguatkan daya RF tinggi yang berisi informasi hasil modulasi pemancar.
dan mixer sebagai mencampur getaran RF dengan frekuensi osilator lokal dan diteruskan ke penguat IF frekuensi menengah. Osilator lokal membangkitkan gelombang listrik kontinu dan penguat IF menguatkan frekuensi IF guna diteruskan ke detektor. Dan terakhir ada demodulator yang berfungsi sebagai perangkat untuk mendapatkan informasi kembali. Cukup itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.